Satreskrim Polrestabes Palembang menetapkan Wahyu Saputra, warga Kecamatan Kertapati Palembang, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penelantaran terhadap istrinya Cindy Purnamasari, yang meninggal dunia dalam kondisi memprihatinkan karena tidak diurus saat menderita sakit kanker paru-paru. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono, didampingi Kasat Reskrim AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, saat konferensi pers di Aula Mapolrestabes Palembang. Kombes Pol Haryo mengatakan tersangka ditangkap berdasarkan laporan dari Purwanto yang merupakan kakak korban Cindy, yang kemudian penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan pemeriksaan secara maraton dan menemukan alat bukti yang cukup, sehingga meningkatkan status pemeriksaan menjadi penyidikan. Untuk motif tersangka WS melakukan penelantaran terhadap istrinya Cindy, lanjut Kombes Pol Haryo, yakni karena merasa sakit hati istrinya menolak melakukan hubungan suami istri, karena kondisi kesehatan korban yang semakin lama semakin menurun, akibat penyakit yang dideritanya. Diketahui bahwa korban sedang menderita sakit batuk berdahak sejak awal November 2024. Selama menderita sakit, korban hanya dirawat di rumah, sampai kondisi korban semakin parah. Tak sampai di situ, pada 9 hingga 16 Januari 2025, tersangka Wahyu mencoba memberikan makanan kepada istrinya karena melihat kondisi fisik istrinya yang semakin memprihatinkan. Tapi makanan itu hanya diletakkan di samping korban tidur. Lalu pada 17 Januari 2025, suami korban mencoba menghilangkan bau yang menempel di badan istrinya serta berusaha memandikan istrinya pada pagi hari, dan siangnya, tersangka mencoba menyuapi korban. Masih kata Kombes Pol Haryo Sugihartono, setelah selesai menyuapi istrinya, tersangka ingin melakukan hubungan suami istri, namun ditolak oleh sang istri. Permintaan ini memang sudah sering ditolak istrinya, karena kondisi fisik. Sehingga tersangka semakin membiarkan istrinya. Puncaknya pada 21 Januari 2025 sore, korban mengalami sesak nafas, sehingga membuat tersangka menghubungi tetangga, dan menanyakan alat bantu infus. Namun, karena tetangga tidak bisa mengoperasikan, maka disarankan untuk dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan setelah melakukan konfirmasi di Rumah Sakit Hermina Jakabaring Palembang, dokter mengatakan korban mengalami sakit pneumonia. Karena tidak dilakukan tindakan medis cepat, sehingga menyebar menjadi kanker paru-paru YG menggerogoti tubuhnya dan mengganggu pernafasan, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Tersangka dikenakan pasal 359 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUH Pidana dan atau pasal 49 huruf A, huruf B jungto pasal 9 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun. Kami telah mendapatkan rangkaian cerita di mana sejatinya korban ini sebelum tahun 2025 sudah mengidap satu sakit, satu penyakit, yang titik klimaksnya terjadi pada bulan Desember tahun 2024. Di mana pada saat itu kami korban melihat kondisi fisik istrinya semakin memprihatinkan, namun tetap tidak dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Pada tanggal 9 Januari tahun 2024, dengan semakin memprihatinkan kondisi korban, terlapor atau tersangka yang saat ini kami sudah tetapkan yaitu saudara WS mencoba memberikan makanan kepada istrinya karena kondisi yang lemas fisik daripada tubuh istrinya. Periode tanggal 9 hingga tanggal 16. Namun, sekali lagi, sang suami memberikan makan dalam situasi yang tidak menguntungkan untuk istri karena dengan kondisi yang fisik yang bersangkutan hanya menaruhkan makanan sekedarnya di samping tempat tidur sang istri. Pada tanggal 17 Januari tahun 2024, kembali sang suami melihat kondisi fisik istrinya karena suami ini lembur hari lepas, semakin memprihatinkan, dan pada akhirnya dengan situasi yang ada saat itu, suaminya mencoba menghilangkan bau badan menyengat karena sekian hari sang istri tidak mati. Kemudian mencoba memandikan sang istri pada pagi hari. Kemudian mencoba pada siang harinya menjelang sore menyuapi makanan.
Namun yang terjadi setelah disuapin, ternyata sang suami pada dini hari menginginkan yang bersangkutan untuk melakukan hubungan suami istri. Permintaan ini sudah seringkali ditolak sebelum kejadian itu. Kenapa demikian? Karena kondisi fisik daripada korban yang tidak memungkinkan. Seiring dengan ditolaknya permintaan sang suami karena kondisi istri tidak situasi yang sehat, kemudian sang suami membiarkan istrinya dalam kondisi lemah. Pada durasi tanggal 22, saya ulangi, tanggal 19 hingga tanggal 21, kondisi fisik istri semakin melemah. Dalam setiap harinya, sang suami tetap menyiapkan makan, namun hanya sekali lagi ditaruh di sampingnya saya tanpa disuapi. Yang pada akhirnya pada tanggal 21 sore hari, pernapasan korban saudara almarhum SPS ini mengalami sesak nafas. Seiring dengan ada peristiwa tersebut, sang suami menghubungi tetangga atas nama dia, menanyakan terkait tentang alat bantu yang namanya infus. Karena tetangga dia tidak memiliki kemampuan untuk menyajikan tersebut, akhirnya mereka bersama dengan Pak RT, karena seiring dengan ada informasi yang ada, saudari dia menginformasikan kepada Pak RT tentang kondisi warganya atas nama korban SPS, yang pada akhirnya atas bujuk rayu dan permintaan tetangga-tetangganya, sang suami dipaksa untuk membawa korban atau istrinya ke rumah sakit Hermina. Seiring dengan adanya kondisi tubuh yang semakin melemas, ternyata informasi ini didengar oleh saudaranya, saudara Soewanto atau kakaknya, yang pada tanggal 21 saudara Soewanto mendatangi rumah korban, namun korban sudah menuju ke rumah sakit, dan pada akhirnya melihat fisik korban di rumah sakit tersebut, korban merasa prihatin atas kondisi yang terjadi pada adiknya. Karena bentuk kejadian tersebut, pada tanggal 22 kakak korban membuat pengaduan di sentra kepolisian terpadu Polres Palembang seiring dengan peristiwa yang dialami oleh adik. Dan tentunya tanpa didalami bersama-sama, pada tanggal 23 korban SPS meninggal dunia di rumah sakit Hermina. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.